Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kalau semalam kita sempat membahas tentang momen couple, terus ada satu lagi momen gaya. Nah, sekarang saatnya kita membahas momen inersia. Nah, inersia itu merupakan ukuran kelembaban suatu benda, ukuran kemalasan suatu benda. Nah, kalau momen inersia berarti dia ukuran ketahanan suatu benda terhadap rotasinya, karena ini dihubungkan sama gerak rotasi. Nah, secara umum kalau untuk partikel, ya, kalau untuk partikel, nah momen inersia itu dirumuskan dengan I sama dengan sigma m r kuadrat, ya, sigma m r kuadrat. Di mana nanti I-nya itu momen inersia, kemudian M-nya itu massa, ya, momen inersianya itu satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, kalau R-nya itu adalah jarak dari sumbu rotasi. Nah, contohnya seperti ini. Jika pada suatu garis lurus, ini ada suatu garis lurus, ada 3 buah partikel. Ini anggap ini partikel, ini partikel, ini partikel. Terletak pada satu garis lurus. Yang ditanyakan di sini, berapa sih momen inersianya kalau diputar terhadap titik A? Ini anggap putar terhadap titik A. Masing-masing ini punya jarak dari sini kemari 1 meter, kemudian dari sini kemari 1 meter, dan dari sini kemari 1 meter. Ya, ada 3 buah partikel, 1, 2, 3. Partikel 1 ini 2 kg, ini 2 kg, dan ini masing-masing 2 kg. Ya. Maka kalau berdasarkan rumus yang dibuat ini, kalian bisa menentukan momen inersia berapa untuk partikel ini. Ini diputar pada titik A. Ya, karena ada 3 buah, maka kalian bisa merumuskannya. Ini sama dengan ini, M kuadrat, berarti M1 kali R1 kuadrat, ya. Nah, kemudian ditambah M2 kali R2 kuadrat, ditambah M3 kali R3 kuadrat, ya, karena pengertian sigma ini adalah total semua, ya. Nah, berapa? Langsung kita masukkan 2 dikali jaraknya dari di partikel pertama, berarti 1 kuadrat tambah, dan ini jaraknya 2 kali 1 kuadrat tambah, dan yang ini kalian jaraknya dari pusat sampai sini, berarti 2 kali 2 kuadrat. 2 kali 1 kuadrat itu 2, ditambah 2 kali 1 kuadrat itu 2, dan 2 dikali 2 kuadrat, berarti 4 kali 2 itu 8. Maka momen inersianya berarti 2 tambah 2 tambah 8, berarti 12 kg meter kuadrat. Nah, itu untuk partikel. Nah, sekarang apakah sama nilai momen inersia untuk setiap benda? Tentu tidak sama. Ya, ini hanya untuk partikel. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kalian bisa melihat nilai momen-momen inersia itu di halaman 13 dan halaman 14. Ya, ini, ya.
dan ini. Ya, nanti bisa dilihat bukunya. Di situ ada batang homogen, kemudian cincin tipis, silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, dan bola berongga. Lihat rumus momen inersianya, itu enggak sama, ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, itu halaman 45. Halaman 45 nomor 8. Momen inersia batang homogen. Ya. Lihat halaman 45. Nah, katanya ada batang, ya, ada batang A, ada batang B, ada batang yang ditandai ujungnya A dan ujung B. Nah, katanya batang AB masanya 2 kg. Oke. Masanya sama dengan 2 kg. Terus jika diputar melalui titik A, berarti kalau diputar melalui titik A, maka nilai momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Ini sama dengan 8 kg meter kuadrat. Ya. Terus pertanyaannya, bila diputar melalui titik pusat O, momen inersianya menjadi, oke, katanya pusat O, pusat O-nya ini tengah. Ya, tengah-tengah batang. Nah, kalau di sini, ya, ini momen inersianya ini berapa sih? Ya. Berarti kalau di titik A berarti di salah satu ujung. Saya buat aja di ujung. Ini di pusat massa, ya. Nah, maka kalian harus melihat lagi di halaman 13. Ya. Dan lihat di halaman 13. Ya. Itu ada sumbu rotasi kalau melalui titik tengah batang. Berarti nilai I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Sementara kalau di salah satu ujung, rumusnya 1/3 ml kuadrat. Oke, langsung kita masukkan. Ya, nah, tadi katanya kalau di ujung, momen inersianya di ujung, rumusnya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Ya. Ini sudah dapat berapa? 8. Ya. Yang ditanya kalau momen inersia di pusat massa. Di bukumu dirumuskan I pusat massa nilainya 1/12 ml kuadrat. Ya. Terus bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Kalian lihat 2 kg masanya diketahui atau tidak diketahui, mau nanti masukkan masanya 2 kg atau tidak dimasukkan, itu nanti sama saja. Ya, kita lihat. Pertama kita selesaikan yang ini. Oke. Ambil Maria, 1/3 ml kuadrat sama dengan 8. Berarti nilai ml kuadratnya sama dengan, ya, 8 kali 3 itu nilai 24. Ya, sudah dapat. Nah, berarti kalau I pusat massa, kalau menggunakan rumus ini, maka nilai yang ini juga sudah dapat. I pusat massanya sama dengan 1/12. Nah, ml kuadrat berarti 1/12. Ini ml-nya, ml kuadratnya sudah dapat, nilainya berapa? Nilainya 24. Hasilnya berapa? Ya, berarti hasilnya 2 kg meter kuadrat. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti dimasukkan masanya, bisa nggak dimasukkan juga bisa, karena nanti masanya juga bisa mematikan ini kan. Ya. Oke. Nah, Oke. jadi itu salah satu contoh momen inersia
inersia untuk batang homogen. Ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa soal yang berkaitan dengan benda tegar, ya. Itu nanti bisa kalian lihat, ya. Nomor 12, momen inersia silinder berongga dengan massa 12 kg dengan jari-jari bagian luar dan dalam masing-masing 20 cm dan 6 cm. Ya. Nah, itu sudah ada. Ya. Di halaman berapa? Di halaman 14 yang tadi, 14. Mana silinder bermana? Ini silinder berongga. Ya. Ada R1, ada R2. Berarti R1-nya jari-jari bagian dalam, R2-nya jari-jari bagian luar. Itu bisa kalian selesaikan karena rumusnya sudah ada, kalian hanya tinggal masukkan saja. Ya. Oke, saya rasa itu ya tentang momen inersia. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan tentang gerak rotasi. Ya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya kita akan masuk tentang keseimbangan benda tegar. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.